Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 6B yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan proposal ya. Kita akan mendiskusikan proposal nanti di pertemuan ini kan pertemuan 14 ya. Pertemuan ke-15 juga kita masih melanjutkan mendiskusikan proposal ya. Jadi nanti item-item yang ada di proposal kita bagi dua ya. Materinya hari ini, minggu ini sama minggu besok. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga adik-adik kita semua, keluarga juga selalu diberi kesehatan, adik-adik juga diberi kemudahan dalam proses menghafal dan belajarnya, diberikan keberkahan serta kesuksesan. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bil hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Oke, kita langsung saja ya. Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya sudah saya share ya. Oke, saya pedoman penulisan bisa terlihat. Kalau saya pindah-pindah itu di layar, pindah-pindah. Ya, Bu, bisa. Bisa ya. Oke. Kita mendiskusikan tentang proposal ya. Ini di halaman 91 ya. Sama 92. Jadi item yang ada di proposal ya. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Ya, jadi nanti proposal Anda itulah yang menjadi bab 1 ya. Oke, yang pertama adalah poin A, latar belakang masalah. Jadi kalian harus menyampaikan apa yang melatar belakangi penulisan Anda. Tentunya harus disampaikan secara jelas, singkat, jelas, dan padat ya, tidak terlalu muter-muter. Ini untuk latar belakang masalah. Kemudian nanti di poin B, kalian harus menyampaikan permasalahan ini di halaman 91 dan 92 ya. Poin B, permasalahan ini mencakup identifikasi masalah, kemudian yang kedua pembatasan masalah, kemudian yang ketiga adalah perumusan masalah. Kemudian nanti poin C, tujuan penelitian. Jadi penelitian kalian itu tujuannya untuk apa? Kemudian juga poin D adalah manfaat penelitian. Di sini apa sebetulnya manfaat dari penelitian Anda? Apa kontribusi yang Anda berikan? Itu nanti disampaikan di manfaat penelitian. Kemudian nanti di poin E itu adalah kajian pustaka, jadi literatur review. Anda harus menyampaikan penelitian-penelitian yang mirip dengan objek yang kalian kaji. Itu harus disampaikan di kajian pustaka. Kemudian juga nanti di poin F itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada mencakup 5 item ya. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian Anda itu apakah berjenis kualitatif atau kuantitatif?
library research atau field research. Jadi kajian kalian ini apakah lapangan atau pustaka. Kemudian nanti di poin nomor 2 adalah sumber data. Data Anda itu bersumber dari mana? Sumber primernya apa dan sumber sekundernya apa. Kemudian nanti di poin 3 ada teknik pengumpulan data. Jadi bagaimana cara Anda mendapatkan data itu, tekniknya pakai apa? Apakah observasi, atau wawancara, atau dokumentasi, atau observasi, atau FGD misalnya. Jadi harus disampaikan di poin teknik pengumpulan data. Kemudian nanti di poin keempat adalah teknik analisa data. Di sini Anda harus menyampaikan setelah data itu terkumpul, ya, apa langkah selanjutnya? Tentunya kan Anda harus menganalisa data, ya. Nah, step by step-nya di dalam proses menganalisa data itu seperti apa? Nah, itu harus disampaikan di poin 4. Kemudian nanti nomor 5 itu adalah pendekatan penelitian. Jadi Anda harus menyampaikan pendekatan apa yang mau Anda pakai. Pakai pendekatan semantik kah, semiotik kah, hermeneutika, atau pendekatan sosiologi, antropologi, atau psikologi, atau misal Anda menggunakan pendekatan teori ilmu Rosem Usmani, berarti teorinya siapa, kan begitu ya. Atau misalnya Anda menggunakan pendekatan teorinya metode tematik misalnya. Pakai tematiknya siapa? Tematiknya Farmawi kah? Tematiknya Mustafa Muslim kah? Tematiknya Hasan Hanafi kah? Atau siapa? Sama halnya dengan misalnya Anda menggunakan pendekatan psikologi. Psikologinya siapa? Kan begitu ya. Pendekatan semantiknya siapa? Jadi gitu. Jadi karena kan masing-masing misalnya kajian hermeneutik itu kan tokohnya ada banyak. Begitu juga semantik, tokohnya ada banyak. Di kajian Rosem Usmani itu juga kan tokohnya juga ada banyak ya. Nah, kalian itu mau mengikuti siapa? Misalnya, saya menggunakan pendekatan maqasidus syariah, misalnya ya. Anda ingin melihat aspek maqasid daripada ayat-ayat Al-Quran. Anda menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Maqasidus syariahnya siapa? Kan begitu ya. Maqasidnya Asy-Syatibi, atau saya pakai maqasidnya Pak Mustaqim yang dosen Jogja ya. Jadi Anda harus menyampaikan teori yang Anda gunakan itu teorinya siapa. Itu nanti dijelaskan di pendekatan penelitian. Kemudian nanti di poin G itu adalah teknik dan sistematika penulisan. Jadi nanti Anda harus menyampaikan bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 isinya apa, sampai pada bab 5 isinya apa. Itu nanti di poin G ya, teknik dan sistematika penulisan. Oke, kita mulai dari latar belakang masalah ya. Masalah. Ini yang pedoman penulisan ini saya sudah share ya, tapi itu masih ada yang direvisi sebetulnya. Tapi untuk proposal, item-item yang di awal-awal ini tidak perubahan ya, hanya di aspek rujukan. Apakah menggunakan Turobian atau menggunakan sistem apa, ya, APA apa. Oke, saya mulai dari halaman sampul ya. Halaman sampul Anda nanti ketika menyerahkan tugas ya, meskipun ini belum pengajuan proposal, tetapi saya harapkan Anda sudah mengikuti prosedur proposal yang semestinya ya. Jadi halaman sampul ini Anda harus menyertakan judul ya, kemudian keterangan jenis tulisan. Jadi Anda sampaikan bahwa ini merupakan proposal skripsi ya. Kemudian juga Anda harus menyertakan logo IIKI yang terbaru tentunya ya, sepertinya ada di web. Kemudian juga nama serta penulis, program studi, fakultas, institusi, serta tahun pembuatan.
menyampaikan judul. Nah, untuk judul, yang pertama adalah menjelaskan tema dan masalah yang akan diteliti. Anda harus menyebutkan judul yang mau Anda angkat itu apa. Ya. Kemudian poin yang kedua, spesifik, singkat, padat, lugas, dan jelas. Jadi judul itu harus jelas ya. Harus singkat, padat, jelas. Dan mudah dipahami oleh kita sebagai pembaca ya. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang abstrak. Misalnya, kedahsyatan hari kiamat menurut Al-Quran. Nah, itu nggak jelas, itu abstrak ya. Dahsyat ini kan abstrak. Apa itu yang dimaksud dengan dahsyat? Nah, hindari kata-kata abstrak ya. Kedahsyatan hari kiamat. Standar dahsyat itu bagaimana? Kan begitu ya. Kan bisa menggunakan bahasa yang lebih konkret ya. Misalnya, konsep kehidupan hari akhir perspektif Al-Quran. Kan itu lebih jelas daripada kedahsyatan hari kiamat perspektif Al-Quran. Oke, jadi bahasa yang dipakai harus jelas, singkat, dan padat. Oke, kemudian yang nomor 3, judul besar itu diketik dengan huruf kapital, sementara anak judul ya, anak judul itu nanti kalian harus diberikan tanda kurung, dan hurufnya non-kapital. Yang besar itu hanya di awal-awal kata saja. Misalnya, konsep kehidupan hari akhir perspektif Al-Quran. Berarti itu semuanya hurufnya besar semua ya. Kemudian nanti kalau dikasih anak judul, kasih buka kurung, buka kurung, tutup kurung, di situ ditulis studi analisis kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Nah, itu berarti hurufnya jangan kapital. Tetapi hurufnya yang besar itu hanya awal-awal kata saja ya. Itu untuk judul. Kemudian yang keempat, panjang judul itu maksimal 20 kata. Jadi jangan terlalu panjang ya. Cukup itu udah maksimal ya. Jadi kalau terlalu panjang kan malah membingungkan ya, variabelnya kebanyakan. Jadi gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kalau memang kepanjangan, buatlah anak judul ya, kasih buka kurung, tutup kurung. Itu untuk judul ya. Oke, kita langsung pada latar belakang masalah ya. Apa sih item-item yang harus ada di dalam latar belakang masalah? Yang pertama adalah Anda harus menyampaikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan masalah antara yang seharusnya dan senyatanya. Jadi Anda harus menyampaikan secara gamblang ya, menyebutkan fakta-fakta atau data-data real yang menunjukkan adanya masalah. Masalah itu tentunya antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan itu berseberangan. Ya, misalnya Al-Quran berbicara tentang larangan korupsi, misalnya kan ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, begitu ya. Artinya Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang larangan kita mendapatkan harta dengan cara batil. Tetapi yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat muslim yang masih di dalam mendapatkan hartanya menggunakan cara-cara batil. Berarti kan antara yang seharusnya dan yang senyatanya itu kan berarti terjadi ya, terjadi kesenjangan di situ. Nah, kalian itu harus menyebutkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya. Itu Anda harus sampaikan secara jelas. Oke, kemudian yang kedua, Anda harus menyampaikan argumen pentingnya penelitian Anda. Itu harus Anda sampaikan, argumennya itu apa. Kemudian yang ketiga, Anda harus menyampaikan fakta-fakta yang memberikan harapan pemecahan masalah. Artinya apa? Ya, Anda harus menyampaikan bahwa penelitian yang mau Anda angkat ini memang betul-betul memberikan solusi. Itu gambarkan ya. Memberikan solusi, memberikan kontribusi.
Itu harus jelas. Jadi kadang orang ketika membuat latar belakang, kita membaca dari awal sampai akhir, kita tidak menemukan sebetulnya apa sih pentingnya penelitian ini, apa sih masalahnya di mana gitu. Karena si penulis itu tidak memberikan sebuah statement, atau dia tidak menyebutkan fakta-fakta yang memang ini merupakan sebuah masalah dan harus dicarikan solusinya. Itu tidak tidak disampaikan secara gamblang ya, sehingga kita sebagai pembaca masih bertanya-tanya. Maka kalian harus menyampaikan itu ya. Poin 1, poin 2, poin 3, kemudian poin 4 adalah ada nilai tambah dalam penelitian Anda. Artinya apa? Penelitian Anda, misalnya kalian menulis tentang kajian misalnya tentang musibah, misalnya ya. Orang yang menulis tentang musibah itu kan sudah banyak sekali. Atau misalnya Anda ingin menulis tentang korupsi misalnya. Al-Quran kan sudah banyak sekali. Penelitian sebelumnya kan juga sudah banyak sekali yang berbicara tentang korupsi. Atau misalnya konsep menghadapi musibah misalnya ya, atau kehidupan akhir, atau moderasi, toleransi, pluralisme, ataupun apapun itu kan sebetulnya penelitian sebelumnya kan sudah banyak yang melakukan penelitian yang sama. Maka Anda harus menyampaikan di aspek apa yang menjadi keunikan dalam penelitian Anda. Itu juga harus disampaikan di poin latar belakang masalah. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Oke, saya masuk pada contohnya ya. Misalnya di sini judulnya adalah konsep moderasi beragama, perspektif mufasir Indonesia abad 19 sampai 21. Ya, judulnya tentang konsep moderasi. Tadi saya sampaikan bahwa Anda harus menyampaikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan yang senyatanya, kan begitu ya? Oke, saya sampaikan dulu yang seharusnya ya. Di sini di awal paragraf saya sampaikan bahwa banyak kalangan yang berpendapat bahwa moderasi beragama merupakan solusi bagi tindakan ekstremisme dan terorisme. Ini kan berarti seharusnya ya, seharusnya artinya banyak kalangan yang mengatakan bahwa moderasi beragama ini merupakan sebuah solusi. Misalnya siapa? Yusuf Al-Qardawi, Waba Az-Zuhaili, Syekh Ahmad Thayyib, Syaukat Muhammad Ulyan, dan lain sebagainya. Artinya banyak tokoh, banyak kalangan yang berpendapat bahwa moderasi beragama menjadi solusi. Dalam konteks Indonesia misalnya, ini saya berdasarkan data ya, makanya saya di sini dikasih footnote, karena saya ngomongnya berdasarkan data. Data yang menyampaikan bahwa seperti Wahbah Zuhaili, Ahmad Thayyib, Syaukat Muhammad Ulyan, dan lain sebagainya, itu mereka berpendapat moderasi beragama menjadi solusi tindakan ekstremisme dan terorisme. Oke, dalam konteks Indonesia misalnya juga ada Gus Dur, Nurholis Majid, Azumardi Azra juga seringkali mengkampanyekan pentingnya moderasi beragama. Oke ya, ini masih yang seharusnya. Oke, dalam berbagai kesempatan Menteri Agama pun ya, seperti Lukman Hakim Saifuddin, karena memang ini ditulis tahun 2018 sebetulnya ya. Jadi Lukman Hakim Saifuddin juga di berbagai acara ya, itu beliau seringkali mengkampanyekan pentingnya moderasi beragama. Gitu ya. Jadi ini ya masih data-data yang seharusnya. Ini juga Direktorat Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan kegiatan dengan tema yang intinya lebih pada menunjukkan pendidikan moderasi ya, pendidikan moderasi. Ini masih yang seharusnya. Oke, tetapi ada masalah di sini. Namun masalahnya, nah ini berarti yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan yang seharusnya, begitu ya. Namun masalahnya pada tataran praktis, jadi di lapangan secara praktek ya, seruan
moderasi beragama ini menghadapi banyak tantangan. Nah, berarti ini masalah. Jadi banyak kalangan mengatakan atau banyak kalangan juga yang mengkampanyekan pentingnya moderasi beragama, tetapi secara praktis di lapangan untuk bisa untuk mempraktekkan seruan untuk mempraktekkan moderasi beragama itu menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini ada kalanya dalam bentuk eksternal dan dalam bentuk internal. Nah, ini berarti saya menyampaikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan. Oke, yang terjadi di lapangan secara praktis ya, secara eksternal tantangan yang dihadapi proses moderasi beragama ya, mempraktekkan moderasi beragama secara eksternal itu berarti dari faktor luar ya. Secara eksternal itu banyak kelompok-kelompok yang tidak menginginkan bangsa Indonesia itu damai dan tumbuh besar. Di sini saya berikan contoh misalnya Amerika ya. Jadi banyak kelompok-kelompok yang apa ya, mereka membuat atau isu-isu berbagai cara lah ya, sehingga Indonesia ini tidak menjadi negara yang damai karena kan Indonesia mayoritas Muslim ya. Atau misalnya ada teror bom ya, misalnya mereka dari ISIS. ISIS sebetulnya di balik itu siapa yang mendanai? Kan begitu ya. Amerika ujung-ujungnya ya. Berarti memang ada kelompok-kelompok dari luar ya yang memang menginginkan Indonesia itu terutama Islam ya, karena Indonesia mayoritas Muslim itu tidak hidup berdampingan, tidak hidup damai dan lain sebagainya. Itu di antara faktor eksternal. Kemudian kalau faktor internalnya, sementara di antara tantangan internal ya, itu adanya penafsiran yang keliru atas teks-teks agama. Jadi adanya pemahaman yang salah, adanya miss ya, mereka itu tidak memahami penafsiran, sehingga mereka memahami Al-Quran itu hanya dari aspek tekstualnya saja. Misalnya, waqatilul musyrikina kaffah, bunuhlah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Nah ini kan kalau dipahami secara tekstual kan berbahaya sekali ya. Sehingga baru-baru ini ada pengeboman gereja katedral. Nah ini kan berarti apa? Mereka memahami ayat Al-Quran itu hanya secara tekstual. Mereka tidak memahami kenapa Al-Quran berbicara waqatilul musyrikina kaffah. Jadi mereka ya memahaminya secara mentah-mentah ya. Mereka tidak melihat apa sebab nuzul dari ayat itu, kenapa ayat Al-Quran yang seperti itu muncul, bagaimana kondisi pada saat itu sehingga ayat itu muncul. Nah itu tidak dipahami oleh mereka, sehingga yang terjadi ya mereka misunderstanding terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat jihad, ayat qital. Makanya banyak gerakan-gerakan radikal muncul ya. Terutama di era-era saat ini kan banyak gerakan-gerakan radikal muncul. Itu kalau tidak salah ya, saya lupa di channel apa, dia ujuk-ujuk menyampaikan bahwa mengirimkan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal itu adalah merupakan bid'ah. Nah itu kan ramai juga ya, artinya banyak dari dalam. Berarti orang Muslim sendiri tidak memahami atau mereka adanya misunderstanding terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sehingga muncullah gerakan-gerakan radikal. Kira-kira begitu ya. Ini merupakan secara praktis ya, berarti ini saya sampaikan data-data real yang terjadi di lapangan ya, bahwa adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Anda harus bisa menyampaikan itu sehingga tergambar betul. Oh, ternyata masalahnya di sini. Kira-kira begitu ya. Oke, Anda harus juga menyampaikan
Anda juga harus menyampaikan argumen pentingnya penelitian Anda ya. Maka di sini saya sampaikan bahwa problematika misinterpretasi, artinya ketidakpahaman mereka terhadap penafsiran ya, terhadap teks-teks keagamaan ini perlu dilacak. Nah, ini kan berarti argumen pentingnya ya, perlu dilacak secara historis ke dalam literatur keilmuan Islam Indonesia, khususnya literatur tafsir. Ini udah masuk argumen ya. Jadi karena adanya problem ya terhadap teks-teks keagamaan, sehingga perlu kita mengkaji, emang betul Al-Quran utama dalam literatur kitab tafsir. Oke, saya sampaikan lagi. Kenapa tafsir? Sebab tafsir adalah disiplin ilmu yang secara langsung bersentuhan dengan teks-teks keagamaan. Titik. Oke ya. Terus lanjut lagi. Kenapa tafsir Indonesia? Ya, karena kan tadi judulnya konsep moderasi beragama perspektif mufasir Indonesia ya. Kenapa tafsir Indonesia? Nah, di sini disampaikan ada dua alasan. Alasan yang pertama bahwa mufasir Indonesia ini juga tidak kalah hebat dengan mufasir Timur Tengah. Jadi mufasir Indonesia itu memiliki reputasi akademik yang juga teruji ya. Misalnya kitab tafsir Maroh Labid karya Imam Nawawi Al-Bantani itu menjadi diktat. Diktat itu berarti sebagai bahan ajar ya, sebagai buku ajar. Diktat di Al-Azhar University. Ini kan berarti karya mufasir Nusantara juga teruji ya, artinya dipakai oleh oleh negara luar, tidak hanya di negara Indonesia. Kemudian alasan yang kedua, masih alasan yang pertama ya, saya juga sampaikan seperti tafsir Al-Azhar karya Hamka, tafsirnya Quraisy Shihab, Al-Misbah, ini juga menjadi rujukan di negara-negara Asia Tenggara. Oke, kemudian nomor 2, ulama Indonesia, tafsir-tafsir karangan ulama Indonesia ini mampu mempersembahkan konsep moderasi beragama sesuai dengan alam pikir Indonesia yang plural dan heterogen. Karena kan Indonesia itu beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa, dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau menggunakan tafsir Nusantara itu sepertinya sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia yang memang sangat beragam. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda harus menyampaikan argumen-argumen. Argumen pentingnya penelitian ini, argumen keunikan penelitian Anda itu harus Anda sampaikan. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami ya untuk latar belakang ya. Maka di sini saya sampaikan bahwa oleh karena itu kegelisahan akademik, kan saya merasa gelisah ya. Kegelisahan akademik ini perlu dicarikan jawabannya secara ilmiah tentunya, karena memang ini penelitian ilmiah ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan di atas tentu harus dijawab secara akademik ilmiah. Karena itu tulisan ini berusaha untuk mengisi kajian moderasi Islam perspektif mufasir Indonesia, khususnya yang hidup pada abad 19 sampai 21. Itu untuk latar belakang ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan di kolom chat, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya khawatir nanti lupa ya. Oke, saya lanjutkan untuk poin B. Poin B ini permasalahan ya. Permasalahan ini Anda harus menyampaikan 3 item. Identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Oke, saya awali dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini Anda harus menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul dari latar belakang. Anda kan sudah menjelaskan latar belakangnya apa. Nah, di identifikasi masalah ini, masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang itu apa? Itu namanya identifikasi masalah. Jadi Anda harus mengidentifikasi masalah-masalah. Ya. Dan
Anda harus menyampaikan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan ya. Jadi pernyataan, bukan pertanyaan. Misalnya saya berikan contoh ya, untuk identifikasi masalah. Saya sampaikan bahwa dari pemaparan latar belakang masalah di atas, muncullah beberapa permasalahan. Di antara permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah 1. Jadi Anda menyebutkan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul itu apa. Ya, saya identifikasi yang pertama bahwa praktek moderasi beragama menghadapi banyak tantangan baik eksternal maupun internal umat beragama. Ini kan berarti masalah. Menghadapi banyak tantangan itu kan masalah. Dan di sini harus dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Oke ya. Kemudian saya sampaikan poin B, adanya misunderstanding terhadap tafsir ayat-ayat jihad, qital, dan sejenisnya. Jadi di sini adanya ketidakpahaman ya masyarakat terhadap penafsiran ayat-ayat jihad, ayat qital, ataupun sejenisnya. Nah, ketidakpahaman mereka yang kemudian menimbulkan gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan teroris, itu kan berarti masalah ya. Oke, kemudian poin C. Banyaknya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan jihad. Nah, ini juga masalah. Maka di sini saya sampaikan bahwa tidak ada batasan dalam penyebutan identifikasi masalah ya. Anda mau menyebutkan 5, 6, 7, 8 itu boleh-boleh saja. Intinya masalah itu nyambung dengan objek yang Anda kaji ya. Jangan kemudian saya menyebutkan banyaknya gerakan-gerakan hijabers, itu kan nggak nyambung ya dengan ini. Misalnya begitu ya. Jadi harus nyambung dengan objek yang Anda kaji. Karena memang di sini kita mengidentifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang masalah yang sudah Anda sampaikan. Dan harus dalam bentuk pernyataan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah Anda identifikasi, tadi kan boleh 8, boleh 7, boleh 6. Artinya di sini ya jangan 1 lah ya, 1, 2 itu ya minimal 3 lah ya. Kalau hanya 1 sama 2 ya terlalu sedikit. Padahal kan masalah banyak ya yang muncul dari objek yang Anda angkat itu. Nah, setelah Anda sudah menyebutkan identifikasi masalah, maka Anda harus membatasi. Kan banyak ya permasalahan. Maka Anda harus membatasi. Jadi Anda membatasi masalah yang ada di identifikasi masalah. Oke. Saya sampaikan di sini berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi kajian moderasi beragama hanya fokus pada studi tafsir Indonesia abad 19 sampai 21. Ini kan saya batasi, berarti saya hanya membatasi poin B. Jadi saya hanya mengkaji dari aspek kajian tafsir, ya, khususnya tafsir Indonesia abad 19 sampai abad 21. Kan bisa saja saya itu membatasi poin A ya. Poin A itu misalnya saya membatasi dari aspek banyaknya tantangan, baik secara eksternal maupun internal. Berarti saya menggali betul apa faktor-faktor eksternal yang menyebabkan banyaknya, ya, atau yang menyebabkan moderasi beragama itu sulit dipraktekkan di masyarakat secara luas. Kan bisa saja saya itu membatasinya di aspek A ya. Tetapi karena saya membatasinya di aspek B, hanya pada kajian tafsir, maka di sini saya batasi bahwa kajian ini hanya fokus pada kajian tafsir karena adanya ketidakpahaman mereka ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini saya juga membatasi hanya tafsir Indonesia abad 19 sampai abad 21. Tentunya ketika Anda membatasi, Anda harus menyampaikan alasannya. Alasannya apa? Alasan pembatasan pada periode ini, karena kan saya hanya membatasi periode 19 sampai 21 saja ya. Kan tafsir itu sudah ada, abad 17 kan sudah ada ya.
Tetapi di sini saya hanya membatasi abad 19 sampai 21. Alasannya apa? Saya hanya membatasi itu, yang pertama adalah untuk mengetahui kronologi, ya, dan aspek kontinuitas, ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana perkembangan penafsiran dari abad 19 sampai 21 itu bagaimana perkembangannya, ya. Selain itu juga alasannya yang lain adalah sepanjang 3 abad inilah pertumbuhan tafsir Indonesia mengalami puncaknya. Jadi kan abad 19 tafsir Nusantara itu sudah mulai 30 juz, ya. Berarti itu menunjukkan adanya perkembangan yang baik untuk tafsir Indonesia. Makanya di sini saya sampaikan bahwa pertumbuhan tafsir Indonesia di abad 19 sampai 21 itu mengalami puncaknya. Oke, setelah itu juga Anda harus batasi ayat yang mau Anda kaji itu ayat apa saja. Kan ayat moderasi banyak. Ada al-wasat, ya, wasato, wasatiyah. Misalnya, waja'alnakum ummatan wasaton. Nah, itu kan berarti ummatan wasaton, ya, wasatiyah. Ada juga istilah wasat, al-wasat. Ada juga istilah al-adl. Ada juga istilah al-mizan, ataupun yang lain, ya. Artinya, Al-Quran berbicara moderasi beragama itu kan menggunakan banyak istilah, maka Anda harus membatasi. Pakai ayat apa, kira-kira begitu, ya. Ayatnya yang mau dikaji itu ayat berapa saja. Nah, itu harus Anda batasi. Itu namanya pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah itu adalah Anda membatasi masalah-masalah yang ada di identifikasi masalah. Tentunya Anda harus menyampaikan argumen pentingnya argumen kenapa Anda membatasi pada aspek itu, tidak pada aspek yang lain. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian setelah Anda batasi, maka setelah itu Anda harus rumuskan. Anda harus merumuskan pembatasan masalah itu. Jadi Anda menyebutkan masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang, Anda identifikasi, setelah itu Anda batasi, setelah Anda batasi baru Anda rumuskan. Oke, berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kalau rumusan masalah ini harus dalam bentuk pertanyaan, ya. Jadi kalau identifikasi masalah dalam bentuk pernyataan, pembatasan masalah juga dalam bentuk pernyataan, maka rumusan masalah ini harus dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan inilah nanti yang harus Anda cari jawabannya. Harus Anda analisa. Ini pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Jadi Anda harus jelas permasalahannya itu apa, ya. Karena Anda ini harus menjawab dari pertanyaan ini. Oke, saya rumuskan. Yang pertama, bagaimana interpretasi mufassir Indonesia abad 19 sampai 21 terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama. Nah, ini berarti saya harus mencari jawaban bagaimana penafsiran mufassir Indonesia terhadap ayat-ayat moderasi. Berarti nanti di bab 4 saya harus menjawab, ya, mencari data bagaimana penafsiran mufassir Indonesia abad 19 sampai abad 21 tentang moderasi beragama. Itu yang pertama, ya. Rumusan masalah yang pertama. Kemudian rumusan masalah yang kedua, saya buat bagaimana relevansi, bagaimana konsepsi dan relevansi interpretasi tersebut. Interpretasi itu penafsiran, ya. Penafsiran tersebut terhadap praktek moderasi beragama di Indonesia. Jadi saya ingin melihat relevansi dari penafsiran itu di era saat ini. Karena kan abad 19 sudah cukup lama, ya. Abad 20 juga sudah cukup lama. Abad 21 misalnya tafsir Al-Misbah itu kan munculnya tahun 2002, ya. Nah, untuk merelevansikan sesuai dengan
tahun 2021 itu bagaimana? Jadi perlu melakukan relevansi. Jadi nanti dua pertanyaan inilah yang saya harus cari jawabannya. Saya cari datanya, nanti saya analisa data itu. Kira-kira seperti itu ya. Maka Anda perlu membuat sebuah rumusan masalah, karena rumusan masalah inilah yang mau Anda cari jawabannya. Kira-kira begitu ya. Jadi permasalahan itu mencakup identifikasi masalah, kemudian yang kedua pembatasan masalah, kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah. Oke ya, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom chat dulu ya, saya selesaikan dulu. Kemudian poin C, tadi kan poin A latar belakang masalah, poin B permasalahan, poin C itu tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian Anda? Gitu ya. Kalau tujuan penelitian ini tentunya masih berhubungan dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah Anda ada dua, berarti tujuan penelitian Anda itu juga ada dua. Ya, jadi harus nyambung. Misalnya rumusan masalah yang pertama itu kan bagaimana penafsiran mufasir Indonesia ya terhadap ayat-ayat moderasi. Berarti tujuan penelitian saya yang pertama adalah menggali, menghimpun, dan menganalisa pemikiran atau penafsiran ya, penafsiran mufasir Indonesia mengenai ayat-ayat moderasi. Begitu ya. Jadi harus sama dengan rumusan masalah, harus nyambung. Kalau rumusan masalah pertama bagaimana penafsiran Indonesia, maka ya poin yang tujuan penelitian, tujuan pertama adalah saya ingin menggali, ingin menggambarkan, ingin menganalisa, atau ingin menghimpun, atau bagaimana lah ya bahasanya. Intinya harus sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama, dengan rumusan masalah yang pertama. Oke, tadi rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana relevansi ya. Berarti saya mencari relevansi penafsiran mufasir Indonesia di era saat ini. Berarti di sini saya membuat tujuan penelitian harus sesuai ya. Ini saya tujuan penelitian yang kedua adalah merekonstruksi. Merekonstruksi itu berarti mengkonstruk kembali ya. Merekonstruksi pandangan mufasir Indonesia agar menjadi sebuah konsep moderasi beragama yang relevan untuk saat ini di Indonesia. Kira-kira begitu ya. Jadi tujuan penelitian itu harus beriringan ya, harus sama dengan rumusan masalah Anda, karena rumusan masalah itulah yang harus Anda carikan jawabannya. Berarti kan tujuan penelitian Anda ya untuk mencari jawaban dari rumusan masalah, begitu ya. Kalau rumusan masalah Anda dua, ya berarti tujuan penelitian Anda dua. Dan tentunya harus sesuai. Kalau yang tujuan penelitian, kalau yang rumusan masalah pertama bagaimana penafsiran mufasir Indonesia terhadap ayat moderasi, berarti ya tujuan penelitian yang pertama ingin menggali, ingin menganalisa penafsiran mufasir Indonesia terhadap ayat-ayat moderasi. Tentunya harus sesuai. Itu untuk tujuan penelitian ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan ini saya sampai pada manfaat penelitian saja ya. Nanti kita lanjutkan 3 item lagi di pertemuan berikutnya supaya tidak terlalu banyak ya. Oke, yang poin keempat, D, manfaat penelitian. Anda harus menyampaikan manfaat penelitian Anda itu apa. Jadi penelitian Anda itu memberikan kontribusi apa, gitu ya. Maka di sini saya sampaikan bahwa adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, nah untuk manfaat penelitian Anda itu harus menjelaskan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Itu Anda harus sampaikan dua hal. Manfaat teoritisnya apa, manfaat secara praktisnya apa. Secara teoritis berarti ya hanya secara teori ya, hanya berteori. Misalnya, manfaat penelitian Anda secara teoritis itu misalnya menambah hazanah keilmuan, ilmu Al-Quran dan tafsir ayat-ayat moderasi beragama. Itu kan berarti Anda memberikan kontribusi dari aspek teori. Anda menambah atau mengembangkan hazanah keilmuan tafsir, khususnya penafsiran mufasir Indonesia terhadap ayat-ayat moderasi beragama. Ya, itu namanya secara teori.
Oke, di sini misalnya saya berikan contoh secara teoritis ya. Saya mengisi kekosongan kajian studi ya interdisipliner terhadap penafsiran mufasir Indonesia tentang moderasi beragama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kan berarti aspek teori ya. Kemudian yang kedua memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan penafsiran mufasir Indonesia mulai dari abad 19 sampai abad 21. Ini tentunya secara teori ya. Oke, saya lanjutkan secara praktis. Sementara secara praktis, jadi Anda harus menyebutkan kontribusi penelitian Anda secara praktis itu bagaimana. Jadi kontribusi untuk masyarakat secara luas itu apa? Kalau tadi kan untuk pengembangan kajian ya, secara teori itu kan untuk pengembangan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir tentunya. Nah, kalau secara praktis, untuk masyarakat secara luas, itu apa kontribusi Anda? Kontribusi penelitian Anda itu apa? Misalnya di sini saya sampaikan memberikan pendidikan kepada publik, artinya memberikan pendidikan terhadap masyarakat secara luas, bahwa bersikap ekstrim terhadap agama itu akan menimbulkan benturan dan disharmoni. Jadi saya memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas bahwa bersikap ekstrim ya itu akan menimbulkan gerakan-gerakan atau sikap-sikap tidak toleran, disharmoni ya ataupun yang lain. Ini kan berarti penelitian Anda memberikan kontribusi secara praktis. Kalau tadi teoritis itu untuk pengembangan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi Anda memberikan kontribusi dari aspek teori, secara teori. Sementara secara praktek, kontribusi apa yang Anda tawarkan untuk masyarakat secara luas? Bisa dipahami ya dari sini ya. Apa itu latar belakang masalah? Bagaimana permasalahan? Permasalahan tentunya mencakup identifikasi masalah. Anda harus mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Kemudian setelah Anda identifikasi, Anda harus batasi. Karena nggak mungkin hanya 70 halaman ya, minimal skripsi kan 70 halaman. Hanya 70 halaman Anda bisa menyelesaikan semua konsep moderasi beragama itu kan nggak mungkin. Anda harus batasi. Yang Anda batasi itu apa? Di aspek mana? Dan apa argumennya? Itu harus Anda batasi. Sehingga kajian Anda itu fokus. Nah, setelah Anda batasi, Anda kemudian buatlah rumusan masalah. Tentunya rumusan masalah ini harus dalam bentuk pertanyaan ya. Kalau identifikasi masalah, pembatasan masalah itu dalam bentuk pernyataan, kalau rumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaan inilah yang harus Anda jawab. Anda cari jawabannya, Anda mencari data, Anda menganalisa data. Maka untuk tujuan penelitian, ya berarti tujuan penelitiannya Anda adalah menjawab apa yang Anda rumuskan di dalam rumusan masalah Anda. Jadi kalau rumusan masalahnya ada dua, ya tentunya tujuan penelitian itu ada dua. Dan seterusnya ya, harus sesuai. Kemudian yang terakhir, manfaat penelitian. Aspek teori maupun dari aspek praktek. Kalau teori berarti lebih pada penekanan apa kontribusi penelitian Anda untuk pengembangan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya. Sementara secara praktis, itu berarti penelitian Anda itu memberikan kontribusi apa untuk masyarakat secara luas. Begitu ya. Dan itu tentunya memberikan kontribusi, baik dari aspek kajian secara teoritis maupun untuk masyarakat secara luas. Jadi kita di tahun berikutnya, dan sistematika penulisan, sistematika penelitian. Ada yang mau ditanyakan? Oke, di chat sudah ada 5 ya. Saya baca.
Identifikasi masalah minimal 3 poin kah Bu? Iya lah ya. Minimal 3 lah ya. Sebetulnya sih di dalam pedoman penulisan tidak ada pembatasan ya, tetapi lebih pantasnya ya, itu kalau 1 nggak mungkin ya, terlalu sedikit, 2 juga masih terlalu sedikit, ya minimal 3. Tapi kalau Anda harus menyampaikan sampai 6, 7, 8, boleh-boleh saja ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pembatasan masalah harus sesuai dengan judul penelitian? Pembatasan masalah. Tentunya ya, harus sesuai. Jadi Anda misalnya judulnya moderasi beragama. Pembatasan moderasi beragama perspektif mufasir Indonesia abad 19 sampai 21. Maka ya pembatasan masalah dengan tengah tentu itu memberi masalah-masalah yang ada di identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini jadi pembatasan masalah itu membatasi permasalahan yang ada di identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Jadi sambung menyambung ya. Sementara latar belakang Anda menyampaikan apa yang melatar belakang dari judul penelitian Anda. Kan begitu ya. Jadi nyambung, sambung menyambung sampai pada identifikasi masalah, pembatasan masalah, kemudian Anda rumuskan apa tujuannya, apa kontribusinya, jadi jelas ya. Oke, itu untuk pertanyaan Lisa ya. Kemudian pertanyaannya Laila lagi. Ibu, rumusan masalah itu berdasarkan 2 variabel judul skripsi kita ya Bu. Misalnya variabel judulnya 2, maka rumusan masalah 2 atau boleh lebih. Ya, rumusan masalah itu untuk skripsi ya, sebetulnya 2 itu sudah cukup. Kalau Anda buat 3, ya tidak masalah ya. Tapi kalau sampai 4, 5, itu sudah terlalu banyak. Kebanyakan ya. Berarti kan kalau sampai 4, 5, ya 3 itu maksimal lah ya untuk standar atau untuk level skripsi ya. Karena kan ketika Anda merumuskan banyak hal, ya berarti kan Anda harus mencari jawaban banyak. Dan itu takutnya menjawab pertanyaan 1 tidak jelas, menjawab pertanyaan 2 juga tidak jelas nantinya. Ya. Tetapi ketika membuat rumusan masalah juga harus ini ya, harus dianalisa betul. Misalnya rumusan masalahnya apa definisi moderasi beragama, itu kan nggak penting, ya. Jadi gini, rumusan masalah itu, pertanyaan yang ada di rumusan masalah itu, nanti Anda cari jawabannya itu untuk menganalisa di bab 4. Bab 4 itu kan Anda tidak menjelaskan definisi moderasi beragama. Definisi moderasi beragama itu nanti Anda sampaikan di bab 2. Bab 2 itu kan landasan teori ya. Landasan teori itu ya Anda menjelaskan tinjauan secara umum moderasi beragama, definisi moderasi beragama, Anda mengidentifikasi ayat-ayat yang berbicara moderasi beragama, kemudian apa standar atau tolak ukur dikatakan moderasi, misalnya begitu ya. Bagaimana pandangan mufasir terhadap konsep moderasi, itu ada di bab 2. Jadi pandangan secara umum apa itu moderasi beragama itu di bab 2. Sementara nanti di bab 3 itu menjelaskan mufasirnya. Misalnya Anda perspektif Quraisy Shihab, misalnya ya, berarti bab 3 itu menjelaskan Quraisy Shihabnya, biografi Quraisy Shihab, dan juga metodologi kitab tafsir Quraisy Shihab yang kita pelajari di kajian metodologi kitab tafsir ya. Jadi mengkaji biografi, bagaimana latar belakang sosiohistorisnya, bagaimana latar pendidikannya, bagaimana karya-karyanya, siapa gurunya, siapa muridnya, itu dijelaskan di biografi. Kemudian di metodologi kitab tafsirnya ya tentunya harus dijelaskan bagaimana latar belakang penulisannya, coraknya, metodenya, sumbernya, karakternya, sistematikanya, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Baru kemudian bab 4 itu menganalisa atau menjawab pertanyaan yang Anda buat di rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah Anda hanya apa definisi moderasi beragama, nah itu nggak tepat. Karena tanpa Anda buat rumusan masalah, memang Anda harus menjelaskan. Ya, jadi apa yang Anda rumuskan itu nanti
dianalisa di bab 4. Ya. Nah, bab 2, bab 3 ini untuk mengantar sampai pada bab 4. Oke ya. Kemudian pertanyaannya Fitria, dalam rumusan masalah itu bentuk pertanyaannya harus pakai nomor atau boleh pakai paragraf seperti yang Ibu contohkan tadi. Oke, itu selera ya. Jadi boleh berbasis item, jadi 1, 2, boleh sifatnya naratif. Jadi mungkin kalian pernah melihat skripsi-skripsi ya, atau tesis atau disertasi, ada yang bentuknya naratif, ada yang bentuknya pointer, itu selera penulis. Tapi yang pasti harus jelas rumusan masalahnya. Oke ya. Kemudian pertanyaannya Isna. Bu, apakah manfaat penelitian selalu mencakup teoritis dan praktis? Iya. Kita meminta manfaat penelitian itu Anda harus menyampaikan dari aspek teori dan dari aspek praktek. Jadi tidak boleh saya nggak nemu secara praktis itu tidak nemu, nggak mungkin. Jadi coba cari kontribusi penelitian Anda dari aspek praktis itu apa? Itu harus. Ya, secara teoritis pun seperti itu harus Anda sampaikan. Jadi Anda memberikan kontribusi dalam rangka memberikan pengembangan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu berarti aspek teoritis. Secara praktis ya untuk masyarakat secara luas. Karena kan penelitian Anda ini dalam rangka untuk memberikan solusi. Ya, untuk memberikan informasi tentunya. Oke. Atau disesuaikan dari penelitian kita. Oke ya, jadi semua penelitian itu harus ada kontribusi secara teoritis dan praktis. Ada lagi? Atau misalnya jawaban saya dari 5 pertanyaan itu belum jelas? Jadi yang terpenting eksekusinya ya. Nih, kan sudah ya saya jelaskan latar belakang, permasalahan mencakup 3 aspek, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Mulai besok nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, langsung eksekusi. Gitu ya. Kan semester 7 juga mata kuliah, 6 juga mata kuliahnya sudah tidak terlalu banyak ya. Langsung eksekusi, buat ya. Makanya saya bilang enaknya sudah punya judul ya. Jadi langsung eksekusi. Tinggal membuat latar belakang sampai manfaat penelitian. Nanti di pertemuan berikutnya kajian pustaka, kemudian metode penelitian itu mencakup 5 aspek ya, dan sistematika penulisan. Ibu, ya kan kata Ibu judulnya disiapin dari sekarang gitu. Misalnya nih Bu, ini sekarang kita udah punya judul, udah selesai gitu. Proposal itu kan nanti jadi bab 1 kan ya Bu? Iya. Terus nanti pas kita ngajuin, nanti kan ngajuin lagi tuh Bu yang ngisi surat segala macam itu kan Bu. Iya, terus betul. tiba-tiba ditolak gitu Bu. Gimana Bu? Nanti kan di semester 7 ada namanya mata kuliah seminar proposal ya. Nanti di seminar proposal itu kita benar-benar dibimbing ya, dibimbing oleh dosen yang mengajar seminar proposal ya. Di situ benar-benar Anda mempresentasikan judul Anda, nanti dikritisi oleh dosen tersebut mulai dari latar belakang sampai sistematika penulisan. Ya, bisa. Nah, disitulah kalau misalnya Hayatunisa, wah ini mah judulnya sudah nggak update, kamu harus ganti deh. Misalnya begitu ya catatan dari dosen yang mengajar seminar proposal nanti. Atau misalnya judul ini bagus, tapi sepertinya Anda ketika menjelaskan latar belakang itu kurang greget dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di-drill di mata kuliah seminar proposal. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan ACC ya di dosen seminar proposal itu, nanti ketika Anda mengajukan ke prodi, ya kurang lebih untuk aspek judul dan ininya ya itu sudah aman, tetapi nanti kan kita akan lihat aspek plagiasinya.
Mungkin ditolaknya itu dari aspek tingkat plagiasinya. Berarti Bu, Jadi ketika kita misalnya Hayatunisa merujuk tetapi tidak melakukan parafrase sehingga teridentifikasi kalau ini mirip dengan tulisan ini misalnya, sehingga tingkat kemiripannya itu tinggi, berarti kita kembalikan, nanti harus disesuaikan. Mungkin seperti itu ya. Kalau untuk tahun ini kan kita untuk proposal belum cek plagiasi ya. Saya kurang tahu untuk tahun kalian ya, selesai semester 7 apakah sudah diterapkan cek plagiasi untuk proposal. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ibu satu lagi Bu. Oke, silahkan. Di bagian latar belakangnya Bu, kan di yang tadi poin kelimanya mengacu referensi yang jelas gitu ya Bu. Terus tadi berarti Bu yang harus pakai referensinya itu di fakta-fakta terus sama argumen gitu ya Bu. Di bagian nilai-nilai tambahan gitu itu bisa dari maksudnya bisa pakai apa namanya? Kayak dari kita gitu ya Bu. Iya, jadi memang proposal kalau tidak salah itu minimal 15 referensi ya. Jadi 15 atau 20 gitu ya, saya lupa. Itu biasanya ada di latar belakang. Itu Anda harus menyebutkan data-data banyak kan, misalnya Anda bisa menyebutkan menurut Quraisy Shihab, menurut Said Qutb, menurut itu kan juga berbasis data ya. Jadi bukan boleh ya, Anda harus berbasis data. Jadi harus merujuk ke berbagai entah itu buku atau berita misalnya ya. Misalnya Anda menulis tentang eksploitasi atau apa. Nah, data-data real yang terjadi di lapangan, peristiwa-peristiwa eksploitasi, misalnya Anda dapatkan di Republika, atau tadi saya sampaikan juga misalnya Menteri Agama seringkali, itu kan juga berbasis data berita ya, tidak dalam buku, itu juga boleh. Kemudian juga untuk permasalahan itu kan tidak ada data ya, karena itu kalau untuk identifikasi masalah itu kan bahasa Anda saja ya, artinya tidak merujuk pada literatur. Tetapi untuk pembatasan masalah Anda bisa merujuk data. Misalnya tadi kan sudah disebutkan ya bahwa yang dibatasi adalah kajian tafsir tafsir Indonesia abad 19 sampai 21. Kemudian Anda sampaikan alasan dari mengambil hanya 3 abad itu apa? Nah, kalau misalnya alasan itu Anda itu menemukan dari misalnya buku mana atau apa, itu berarti merujuk ya. Misalnya kitab tafsir Indonesia, kitab tafsir Quraisy Shihab itu karena begini. Itu kalau misalnya Anda itu mendapatkan data itu dari jurnal atau dari mana, itu juga harus disampaikan. Selain itu juga Anda kan harus membatasi ayat ya. Membatasi ayat misalnya Anda sampaikan bahwa ayat yang berbicara tentang moderasi beragama itu kan sangat banyak. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras itu disebutkan ayat yang berbicara tentang moderasi beragama itu ada 98. Misalnya begitu ya. Tetapi dari 98 saya membatasi. Nah, berarti kan Anda menyebutkan rujukan Mu'jam Mufahras itu kasih footnote. Itu juga boleh ya. Jadi di pembatasan masalah itu juga ada kemungkinan Anda merujuk literatur ya. Kemudian rumusan masalah Anda tidak merujuk, tujuan penelitian juga Anda tidak merujuk, manfaat penelitian juga Anda tidak merujuk yang menggunakan bahasa Anda. Nah, tetapi untuk tinjauan pustaka itu Anda merujuk, harus merujuk. Misalnya, penelitian yang mirip dengan Anda satu, jurnal ini, judulnya ini, tahun sekian, bahwa fokus penelitian dia itu apa, hasil temuannya apa, persamaan dan perbedaan penelitian Anda dengan dia itu apa. Nah, itu kan berarti Anda setelah itu kasih footnote ya. Anda
ketika setelah menyebutkan fokus penelitian dan hasil penelitian dia, itu kasih footnote. Karena Anda dapat data itu kan melihat skripsi, melihat jurnal, melihat tesis, melihat disertasi, melihat buku. Berarti Anda kasih footnote. Itu bagian daripada, makanya proposal 15 atau 20 ya. Kalau lebih dari itu, tidak masalah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian nanti di metode penelitian misalnya jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada kualitatif, kuantitatif. Nah, sebelum Anda menyampaikan bahwa jenis penelitian saya itu menggunakan kualitatif, Anda misalnya dikasih pengantar kualitatif itu apa definisinya. Itu kan berarti berbasis rujukan. Gitu ya. Kemudian Anda misalnya menjelaskan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan semantiknya Toshihiko. Nah, semantiknya Toshihiko itu seperti apa sih? Itu kan pasti berbasis rujukan. Tidak mengarang ya. Jadi minimal 15, kalau tidak salah ya 15 referensi. Tetapi kalau lebih dari 15 tidak masalah. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mungkin udah, Bu. Sudah ya? Insya Allah sudah paham semua ya? Bagaimana proposal itu dari aspek latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi pertemuan ini itu nanti laporannya review proposal, buka kurung, latar belakang masalah, permasalahan ini mencakup 3 item ya tadi, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nanti baru di pertemuan berikutnya kita lanjut pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan dulu ya. Atau mungkin tiba-tiba setelah mata kuliah ini baru terfikirkan, nggak apa-apa disampaikan saja di grup. Nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah besok juga saya ajarin ya, gimana cek plagiasi, tetapi yang gratisan ya, yang gretongan ya. Karena kan yang berbayar itu cukup ya, setidaknya itu sebagai langkah pencegahan awal ya. Misalnya Anda terdapat 30% di situ. Misalnya ya, yang di gratis itu 30% atau yang di gratis 40%. Setidaknya Anda itu ketika cek kok ditemukan 40%, minimal Anda bisa merevisi, memperbaiki sampai pada tingkat 10% misalnya. Khawatirnya kan nanti pas dicek yang berbayar ya, yang milik kampus itu kan memang berbayar ya. Jadi bisa jadi Anda mendapatkan hanya 10%, nanti dicek di sistem yang ada di IKI hanya 25%, kan masih aman ya. Artinya Anda bisa punya langkah awal untuk pencegahan adanya tingkat plagiasi yang tinggi. Gitu ya, di pertemuan terakhir besok 15. Kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Selamat berlibur. Tidak libur, Ibu. Amin, amin. Tidak libur ya, kejar tayang. Afid, kuliahnya ya, oke. Yang penting jaga kesehatan. Jangan diet lah ya. Ines, Ibu.